Bab 36. Pangeran tersentak. Melihat wajah marah Chu Xuanchen, Yun Ruoiwei menunjuk ke makanan di atas meja dengan dingin. Dia memberiku makanan busuk dan bahkan menamparkan Fenger. Jadi dia pantas mendapatkannya. Pangeran, jangan mendengar perkataan kakak. Aku takut dia lapar. Jadi aku meminta dapur kecil menyiapkan makanan untuknya dengan baik hati. Tapi dia malah memfitnahku. Aku tidak memukul Fenger. Setelah Nangong Rou selesai berbicara, dia melemparkan dirinya ke pelukan Chu Xuanchen dan menangis dengan sedih. Ruer, jangan takut. Ada aku di sini. Chu Xuanchen mengatakan ini sembari mengambil butiran nasi di wajah Nangong Rou. Setelah mengambil nasi itu, dia menatap Yun Ruoiwei dengan sinis. Lalu berkata kepada pengasuh Zhang, "Pengasuh Zhang, ikat permaisuri. Aku akan menghukumnya secara pribadi nanti." "Baik, Pangeran." Setelah pengasuh Zhang menjawab, dia segera memerintahkan Dayang di sebelahnya untuk mengeluarkan hidangan busuk itu. Dayang-dayang itu sangat pintar. Mereka segera mengambil makanan dan membuangnya untuk menghancurkan barang bukti secara tepat waktu. Melihat hal ini, Nangong Rou pun menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia memeluk Chu Xuanchen erat-erat dan menangis terseduh-seduh dengan sekuat tenaga. Ketika Yun Ruoiwei melihat seseorang mencoba mengikat tangan dan kakinya, dia sangat marah sehingga berkata kepada Chu Xuanchen, "Chu Xuanchen, apa kamu punya mata? Apa kamu tidak waras? Dia jelas-jelas mengantarkan hidangan busuk untukku. Apa kamu tidak melihatnya? Bisa-bisanya kamu masih membelanya. Kak, tidak apa-apa kalau kamu tidak menerima kebaikanku. Kenapa kamu masih memfitnahku? Kamu sudah keterlaluan," ucap Nangong Rou. Kemudian, dia bersandar ke dada Chu Xuanchen yang kekar dan hangat. Chu Xuanchen menatap Yun Ruoiwei dengan tatapan tajam. "Beraninya kamu masih memfitnah di saat seperti ini, Pengasuh Zhang. Karena permaisuri tidak mau makan, jangankan memberinya makanan, setetes air pun jangan diberikan." Usai mengatakan itu, dia menggendong Nangong Rou dan membawanya kembali ke paviliun Yurou. Segera setelah dia kembali ke paviliun Yurou, Nangong Rou menutupi wajahnya dan menangis karena sedih. "Pangeran, maafkan aku. Aku hanya ingin berhubungan baik dengan kakak. Tapi dia begitu membenciku. Bagaimana aku bisa bertahan hidup di kediaman pangeran ke depannya? Aku sudah bilang, sekarang kamu adalah nyonya di kediaman pangeran. Kamu yang mempunyai kekuasaan atas segala sesuatu di kediaman pangeran. Jadi tidak perlu berhubungan dengan wanita itu. Kamu hanya perlu fokus menjadi nyonya saja." Wanita kesayangannya sama sekali tidak perlu menyanjung Yun Ruoiwei. Kalau ada seseorang yang harus menyanjung, seharusnya Yun Ruoiwei yang menyanjung Ruer. "Terima kasih, Chen. Kamu baik sekali kepadaku." Nangong Rou menatap Chu Xuanchen dengan berlinang air mata. Tatapan matanya penuh kasih sayang. Yun Ruoiwei mentertawakannya karena tidak bisa berhubungan intim dengan pangeran. Dia harus menahan pangeran di kamarnya malam ini dan membuat Yun Ruoiwei kesal setengah mati. Dia memandang Chu Xuanchen dengan lembut seraya berkata, "Chen, bisakah kamu tidur di sini malam ini?" Chu Xuanchen memikirkannya sejenak dan mengangguk. "Oke, benarkah? Baguslah. Aku akan mandi dulu. Tunggu aku." "Ya." Setelah Nangong Rou mengatakan itu, dia sontak bergegas ke kamar mandi. Setelah dia pergi, Chu Xuanchen mengangkat tangannya dan melihat sebutir beras yang masih menempel di telapak tangannya. Dia tersentak sekilas.
Dia tahu bahwa nasinya encer dan sudah basi. Bukan hanya itu, dia juga mencium bau busuk. Jika itu adalah makanan yang baru disiapkan di dapur kecil, pasti tidak akan seperti ini. Dia menatap punggung Nangong Rou dengan ujung jarinya yang sedikit gemetar. Dia tidak ingin percaya bahwa Ruer ternyata berbeda dari yang dia bayangkan. Meski begitu, dia tidak akan merasa kasihan pada Yun Ruoyue. Wanita itu pantas mendapatkannya. Setelah sekian lama, Nangong Rou sudah selesai mandi, membersihkan mulutnya, dan mengganti pakaian dengan gaun tipis yang transparan. Kemudian, dia berjalan menuju Chu Xuanchen. "Chen, aku sudah selesai mandi," ucap Nangong Rou dengan nada lembut. Suaranya menawan dan lembut. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata ke Chu Xuanchen dengan tatapan penuh nafsu dan kode. Bersambung. Bab 37. Tidak bergairah dalam hal itu. Pakaian, gerakan, dan ekspresi Nangong Rou sudah menunjukkan keinginannya. Setelah selesai berbicara, dia tersenyum manis dan bersandar ke pelukan Chu Xuanchen dengan lembutnya. "Chen, biarkan aku melayanimu dengan baik malam ini." Ya, ada wanita cantik dalam pelukannya. Tetapi Chu Xuanchen malah tidak merasakan apapun. Dalam hatinya, tiba-tiba terlintas sebuah kalimat. "Chu Xuanchen, apa kamu punya mata? Apa kamu tidak waras? Dia jelas-jelas mengantarkan hidangan busuk untukku. Apa kamu tidak melihatnya? Bisa-bisanya kamu masih membelanya. Apakah dia punya mata? Dia telah melihat kebenaran dengan jelas. Tetapi dia tidak akan pernah menegakkan keadilan kepada Yun Ruoyue karena dia adalah putri musuhnya yang telah membunuh ayahnya." Namun, sepasang mata penuh tekad Yun Ruoyue malah terus terngiang dalam benaknya. Juga wajah Yun Ruoyue yang tiba-tiba muncul di malam pernikahan mereka. Semua hal ini membuat Chu Xuanchen kehilangan gairah terhadap Nangong Rou. Dia melirik wanita di pelukannya. Lalu hatinya tiba-tiba menjadi dingin ketika memikirkan bahwa wanita yang lembut dan baik hati ini ternyata bermuka dua. "Ruer, aku baru teringat masih memiliki beberapa urusan militer yang belum aku selesaikan. Aku akan kembali untuk mengurus ini dulu. Sepertinya aku tidak akan bisa menemanimu malam ini." Setelah Chu Xuanchen selesai berbicara, dia mendorong Nangong Rou menjauh dengan lembut dan bangun. Mata Nangong Rou membeku dan dia bertanya, "Pangeran, apa kamu akan sibuk lagi malam ini?" "Ya, kamu tidur dulu. Aku akan datang menemanimu setelah menyelesaikan urusanku." Chu Xuanchen berdiri dan berjalan keluar dengan acuh tak acuh. "Pangeran." Nangong Rou mengikutinya dengan menyedihkan. Tetapi malah melihat sosok Chu Xuanchen yang beranjak pergi. Punggungnya tampak agak dingin. Sosok Nangong Rou tertegun. Dia jatuh ke lantai seperti daging yang lumpuh. Air matanya mengalir tanpa suara dari sudut matanya. "Nona, ada apa dengan Anda? Jangan sedih. Mungkin pangeran benar-benar sibuk dengan sesuatu. Dia akan datang menemani Anda setelah menyelesaikan urusannya." Danner melihat ekspresi sedih wanita itu dan ikut menjadi sedih juga. Nangong Rou mengepalkan tangannya karena sedih dan menggertakkan giginya. "Tidak, dia tidak pernah memperlakukanku seperti ini sebelumnya. Tidak peduli seberapa sibuknya dia, pasti akan selalu meluangkan waktu untuk menemaniku. Tapi, akhir-akhir ini, dia menggunakan kesibukan sebagai sebuah alasan dan enggan berhubungan intim denganku. Apa yang salah dengannya? Apakah dia sudah berpindah hati?" "Nona,
Anda terlalu banyak berpikir. Hamba dan yang lainnya bisa melihat bahwa pangeran paling mencintaimu dan setia. Bagaimana mungkin dia akan berpindah hati? Hibur Danner. Tidak. Kamu bukan aku. Jadi tidak mengetahui perasaan ini. Aku bisa merasakan bahwa dia tampaknya sangat enggan untuk menyentuhku. Tapi, sebelumnya dia memiliki gairah seperti ini terhadapku. Sebelumnya, dia juga mengaku sangat berharap bisa segera menikah denganku dan mendapatkanku lebih awal. Sekarang, kesempatan sudah ada di matanya. Tapi dia malah tidak ingin menyentuhku. Ucap Nangongrow. Air matanya jatuh seperti kalung manik-manik yang terlepas. Danner tiba-tiba merasa patah hati. Nona, pangeran sangat mencintai Anda. Dia tidak mungkin berpindah hati begitu cepat. Mungkin benar-benar ada yang harus dilakukannya. Bagaimana kalau Anda mencari kesempatan untuk bertanya padanya? Bagaimana aku bisa menanyakan hal seperti itu? Apakah menurutmu dia tertarik pada Yun Ruoyue? Jadi tidak tertarik lagi padaku. Bagaimanapun, Yun Ruoyue telah menjadi lebih cantik sekarang. Bahkan lebih cantik darinya. Situasi ini memang sangat memungkinkan. Bagaimana mungkin? Pangeran sangat membenci permaisuri. Bagaimana dia bisa tertarik padanya? Nona, Anda adalah wanita tercantik di negara Chu sehingga harus percaya diri. Kalaupun permaisuri menjadi cantik, dia tidak akan secantik Anda. Dia tidak layak dibandingkan dengan Anda. Pangeran bahkan terlalu malas untuk meliriknya. Anda benar-benar terlalu banyak berpikir. Aku harap begitu, kata Nangongrow frustrasi. Dia harus mencari tahu kenapa Chu Xuanchen tiba-tiba bersikap dingin padanya. Dia memiliki firasat samar di hatinya bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan Yun Ruoyue. Bersambung.